Shalom Aleichem. Selamat pagi. Marilah kebaktian pada pagi hari ini dalam mengingat kembali kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mulai. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, Tuhan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Yehova Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan duduk. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, sebagai introitus firman Tuhan kita ambil dari Injil Yohanes pasal 2, pasal 18 sampai 22 demikian. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikan kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Jemaat, marilah kita memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat 188 bait 1, 2, 3. Kristus bangkit, soraklah. Bumi surga bergema, haleluya. Pembalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Kasih yang genap, haleluya. Kemenangannya tetap, haleluya. Dia selamat jadinya, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Kuasa kubur menyerah, haleluya. Dan neraka takluklah, haleluya. Kristus jaya atasku, haleluya. Dan terbukalah pintas, haleluya.
Tuhan senantiasa mengingatkan kepada kita anak-anaknya. Sudahkah kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hukum kasih-Nya? Di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 firman Tuhan demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat kekasih Tuhan, dengan bercermin kepada firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama mau meneliti hidup kita masing-masing, baik hidup kita di tengah keluarga, di tengah pergaulan dalam masyarakat, terlebih di tengah jemaat Tuhan. Bila mana kita sering jatuh dalam bermacam-macam godaan dan tidak melakukan kasih dengan kesetiaan, untuk itu hendaklah kita mau mengakui serta menyesali dosa-dosa kita. Datang menghadap Tuhan untuk mengakui kekurangan, mengakui kesalahan, serta ketidakberdayaan kita. Mohon pengampunan dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, Tuhan kami Yesus Kristus, kami jemaat-Mu datang bersujud di hadirat-Mu Bapa. Kami semua mengaku bahwa kami sering hanya memperhatikan hidup kami sendiri-sendiri, sehingga kami semua lupa bahwa kami semua harus mampu dan bersinar, menyinarkan kasih Allah Bapa di dalam tubuh suci-Mu ya Tuhan, yakni jemaat-Mu, gereja-Mu. Di hadapan-Mu ya Tuhan, kami jemaat-Mu mengaku bahwa tidak setiap warga dapat melempar senyum antara satu dengan yang lain, bagaikan anak-anak yang datang kepadamu Tuhan Yesus, dan Tuhan telah memberkati mereka. Kerinduannya bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Tidak setiap tangan dapat berjabat dengan penuh keakraban, seperti halnya para murid Tuhan yang mengikuti jejak Tuhan dengan penuh kesetiaan walaupun banyak penghalang. Tuhan, dengan rendah hati kami semua mengaku kurang setia kepada perintah Tuhan. Hati kami yang telah terbuka ini Tuhan, sudilah kiranya Engkau menyucikan dengan darah-Mu yang kudus. Ampunilah dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berita anugerah yang kita terima terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 18 demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Demikian berita anugerah. Mari kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat 187 bait 1 dan 2. Yesus bangkit, nyanyilah.
Jemaat kekasih Tuhan Yesus, untuk melanjutkan kehidupan di tengah dunia ini, Tuhan memberikan petunjuk hidup baru bagi kita, terambil dari Injil Yohanes pasal 5. Injil Yohanes pasal 5, ayat 24 sampai 25, demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama memperbarui iman percaya kita, mengikrarkan iman rasuli di hadapan Tuhan dan sesama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita sambut Kidung Jemaat 281 bait 1 dan 2. Segala benua langit penuh. Bunyi
Jemaat kekasih Tuhan Yesus, mari kita dengarkan bersama-sama persembahan pujian yang dilakukan oleh pelayan-pelayan Tuhan di dalam gereja ini. Adapun judul pujiannya adalah Ku Tetap Setia. Waktu dan tempat kami persilakan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dulu. Tuhan Yesus, yang kami peringati kebangkitan-Mu pada hari Minggu ini, kami bersama-sama ingin mendengarkan firman-Mu yang ditaburkan pada saat ini. Bapa, persiapkanlah hati, pikiran, dan hidup kami
agar firman-Mu yang ditaburkan pada saat ini tidak kembali sia-sia, namun dapat kami terapkan dalam kehidupan kami semua, di dalam kehidupan di dunia ini. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu, kami siap mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita taburkan pada saat ini diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18. Demikian firman. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau mengganggu aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupannya. Haleluya. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, terlebih dahulu saya atas nama Majelis Gereja mengucapkan selamat Paskah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, orang yang sedang bersedih itu biasanya dilampiaskan dengan menangis. Maka judul tema khotbah pada saat ini ialah, "Mengapa engkau menangis?" Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang menangis adalah suatu perbuatan yang mudah untuk dilakukan
terutama ketika seseorang sedang mengalami kesedihan dalam hidupnya. Sebenarnya orang menangis tidak hanya karena mengalami kesedihan. Orang yang sedang mengalami penuh kesukacitaan yang luar biasa pun itu juga dapat menangis karena kebahagiaannya. Jadi tidaklah heran jika salah seorang pengikut Tuhan Yesus, yaitu Maria Magdalena, merasa terpukul dan mengalami kesedihan yang begitu luar biasa ketika melihat kenyataan bahwa ia harus berpisah dengan Tuhannya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ia merasa bahwa telah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus untuk selama-lamanya dan tidak akan pernah akan bertemu lagi. Itu pikirannya Maria. Sebagai seorang perempuan yang sangat peka terhadap situasi yang demikian, maka hal itu sungguh-sungguh dirasakan sebagai kesedihan yang amat mendalam. Terlebih ketika ia mencoba ke kubur untuk menghibur diri, sekalipun hanya akan bertemu dengan mayat yang membujur kaku. Hal itu dilakukannya untuk mengobati kesedihannya yang begitu mendalam. Ia ingin melakukan sesuatu terhadap mayat Tuhan Yesus yang belum sempat ia urapi pada saat pemakamannya. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, Maria semakin terpukul hatinya dalam kesedihan ketika ia telah sampai di kubur. Ternyata kubur yang dipakai untuk memakamkan Tuhan Yesus itu telah kosong. Mayat Tuhan Yesus yang dibayangkan membujur kaku pun ternyata sudah tidak ada lagi dalam kubur itu. Peristiwa ini sungguh-sungguh semakin membuat Maria kalut dalam kesedihannya. Di tengah kesedihannya yang luar biasa itu, maka yang ada di dalam benak Maria adalah bahwa telah ada orang jahil yang berani mencuri mayat Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ada di dalam pikiran Maria yang tergambar sebagai pencurinya tidak lain adalah si penjaga taman itu sendiri. Semua itu dapat terjadi dikarenakan Maria telah lupa dengan apa yang pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus yang berkali-kali mengenai tentang kebangkitannya. Mereka para murid Tuhan Yesus tidak pernah membayangkan tentang adanya suatu peristiwa yang ganjil, yaitu adanya kebangkitan orang mati seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Memang peristiwa kebangkitan adalah suatu peristiwa yang luar biasa karena belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, malaikat yang sedang Maria jumpai dalam kubur Tuhan Yesus pun berusaha mengingatkan Maria. Malaikat itu menyapa, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Sapaan malaikat segera dijawab oleh Maria yang sedang kalut tersebut dengan pernyataan bahwa Tuhannya telah diambil orang dan disembunyikan, sehingga ia tidak tahu keberadaannya di mana. Sebenarnya Maria adalah seorang yang sungguh-sungguh beruntung, karena orang yang diharapkan oleh Maria itu sudah ada di depan matanya. Namun dikarenakan Maria sedang kalut,
maka semua yang ada di sekitarnya tampak kabur, sehingga Maria tidak dapat melihat dengan jelas apa yang ada di sekitar Maria itu. Hal ini terjadi ketika Maria disapa oleh Tuhan Yesus secara langsung. Tuhan Yesus menyapa dengan perkataan yang sama seperti yang diucapkan oleh malaikat tadi. "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria yang sudah menjadi murid Tuhan Yesus lebih kurang 3 tahun lamanya, ternyata ia melupakan warna suara Tuhan Yesus, sehingga ia tidak dapat mengenali Tuhan Yesus lagi, walaupun Tuhan Yesus sudah berada di dekatnya. Maria bahkan malah menuduh yang menyapa itu adalah tukang taman yang mencuri mayat Tuhan Yesus. Hal ini adalah sungguh-sungguh membuktikan bahwa Maria sedang larut, kalut, dan tenggelam dalam kesedihannya. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang sedang dialami oleh Maria adalah suatu keadaan batin yang belum sadar sepenuhnya, sehingga apa yang ada di hadapannya itu semuanya adalah tampak kabur, sehingga Maria tidak lagi mengenal Tuhan Yesus gurunya. Maria baru sadar ketika Tuhan Yesus menggunakan panggilan yang biasa, yaitu dengan memanggil namanya Maria. Ketika Maria berpaling, maka nyatalah bahwa apa dan siapa yang ada di belakangnya itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Perubahan seperti yang dialami oleh Maria itu dapat terjadi di dalam diri siapapun, termasuk kita. Siapa saja yang sedang mengalami rasa sedih atau rasa rindu yang mendalam, sering tidak sepenuhnya menyadari kenyataan yang sedang dihadapinya. Maka barulah setelah kesadaran yang baru dan datang dari Tuhan Yesus sendiri muncul, ia dapat melihat dan menghadapi kenyataan itu dengan baik. Lalu ketika Maria telah sadar dan akan memegang Tuhan Yesus menolaknya. Karena Maria belum mengalami kesadaran yang penuh. Untuk mengembalikan kesadaran Maria tentang kenyataan kebangkitan Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus memberikan tugas untuk bersaksi tentang peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus itu kepada para murid-murid Tuhan Yesus, dan memberitakan kepada mereka bahwa Tuhan Yesus akan segera meninggalkan mereka untuk kembali menghadap kepada Allah Bapa di sorga. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita semua dapat membayangkan betapa dramatisnya perjumpaan antara Maria Magdalena dengan Tuhan Yesus di kubur tempat Tuhan Yesus disemayamkan. Perjumpaan itu tidak pernah dibayangkan oleh Maria Magdalena, dan itu dapat terjadi karena Maria Magdalena yang tidak pernah membayangkan dapat berjumpa dengan Tuhan Yesus yang sudah meninggal atau mati. Hal ini adalah hal yang luar biasa. Semua peristiwa ini sebenarnya mengajarkan kepada kita orang percaya atau orang Kristen pada masa kini bahwa kekuasaan Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah. Baik ketika Tuhan Yesus masih bersama para murid, baik ketika Tuhan Yesus sudah meninggal, ataupun pada saat ini ketika Tuhan Yesus sudah berada di sorga. Tuhan Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah memegang kendali kekuasaannya untuk memelihara, untuk melindungi dan mengasihi umatnya setiap
saat. Maka kepada kita, orang-orang percaya, umat Kristen pada saat ini, tidak perlu terlalu khawatir dan tenggelam dalam kesedihan ketika kita sedang menghadapi suatu kenyataan hidup dalam suasana yang serba tidak menyenangkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesulitan hidup bagi orang Kristen pada saat ini adalah merupakan bagian salib yang harus dipikul oleh para pengikut Tuhan Yesus dengan penuh kesetiaan, seperti apa yang diungkapkan oleh para pelayan-pelayan Tuhan dalam pujian tadi. Salib yang harus dipikul oleh para pengikut Tuhan Yesus dengan penuh kesetiaan, dan hanya bagi mereka lah yang setia yang akan menikmati mahkota kehidupan. Jemaat kekasih Tuhan Yesus, banyak orang yang takut tidak mempunyai anak karena sudah nikah selama kurang lebih 10 tahun. Banyak orang yang takut belum mempunyai keturunan karena anak adalah menjadi tempat sandaran hidup pada masa tua. Banyak orang takut tidak mendapatkan pekerjaan karena pekerjaan menjadi sandaran hidup di dunia ini. Banyak orang takut kehilangan harta, kekayaan karena mereka berpikir bahwa harta yang membuat mereka itu bahagia. Banyak orang takut kehilangan jabatan karena mereka berpikir bahwa jabatanlah yang membuat mereka dapat bergengsi. Jemaat, semuanya itu dicari oleh orang-orang di muka bumi ini. Dan apa bedanya dengan orang-orang Kristen? Semua yang telah kita sebutkan tadi memang sesuatu yang diperlukan manusia ketika kita ada di dunia ini. Tapi semuanya itu adalah merupakan sandaran yang semu. Karena itu semua hanya dipakai selama kita berada di dalam dunia ini. Padahal kita sangat memerlukan sandaran atau tempat bergantung yang kekal. Bukan saja di dunia, tapi juga sampai nanti ketika kita menghadap Allah Bapa di sorga. Maka kita tidak dapat bersandar pada sandaran yang semu. Kita memerlukan sandaran yang kokoh, dan itulah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesuslah yang telah bangkit dari kematian, yang menjadi sandaran atau tempat kita bergantung bagi setiap orang Kristen ketika kita sedang menghadapi dunia yang diwarnai dengan ketidakpastian ini, seperti saat ini. Kiranya sedikit firman Tuhan ini akan memberikan kekuatan bagi kita semua dalam menjalani kehidupan kita di atas dunia. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh, dan kita akan bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Segala hormat serta pujian syukur dan kemuliaan kami haturkan dalam syafaat kami ya Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang telah bangkit dari kematian di hari Minggu Paskah ini. Kami jemaat-Mu yang telah Bapa naungi dengan kasih setia-Mu yang tiada berkesudahan, dan pada detik ini kami semua masih Bapa izinkan untuk menikmati kehidupan pemberian Bapa dalam keadaan tiada berkekurangan.
Berkat-berkat Bapa yang sempat kami rasakan di dalam kehidupan keluarga-keluarga kami, hingga detik ini membuat kami sadar atas kuasa-Mu yang luar biasa. Kami yang dalam kelemahan, Engkau sempat berikan kekuatan. Kami yang dalam berkekurangan, Engkau berikan kecukupan. Kami yang dalam keadaan sakit, Engkau berikan kesehatan. Engkau berikan kesembuhan. Kami yang merasa tidak mampu meneruskan perjalanan, Engkau senantiasa menopangnya. Untuk itu Bapa Surgawi, terpuji-pujilah nama Bapa kekal selama-lamanya. Bapa Surgawi, bila mana pada saat ini kami boleh berbakti, ingin memuliakan dan memasyhurkan nama Bapa, dan sekaligus kami ingin mengerti maksud dan kehendak Bapa melalui firman-Mu. Persiapkanlah hati kami, ya Roh Kudus, agar kami semua mampu menerima firman-Mu, melakukan dalam kehidupan kami jemaat-Mu seturut kehendak-Mu. Apabila pada saat ini kami berbakti, hati kami tersentuh dengan keberadaan saudara-saudara kami yang tidak dapat bersama-sama dikarenakan bermacam-macam persoalan hidup yang sedang mereka pergumulkan dan semua mereka rasakan. Bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul mengatasi sakit penyakit, apakah sedang dirawat di rumah sakit ataupun berada di rumah sendiri, kiranya Bapa berkenan memberkati dengan berkat kesembuhan. Bagi saudara-saudara kami yang hidup dalam kekurangan, dalam penderitaan dikarenakan keadaan perekonomian yang menekan, kiranya Bapa berkenan memberkati dengan memberikan kecukupan dalam hidupnya. Bagi saudara-saudara kami yang terbeban dengan masalah pendidikan bagi anak-anak yang masih butuh biaya banyak, kiranya Bapa berkenan dengan memberkati dengan kecukupan dana yang dibutuhkan, dan persoalan-persoalan hidup lainnya yang menjadi pergumulan di dalam kehidupannya. Terlebih bagi saudara-saudara kami yang telah merasa kesedihan karena ditinggal selama-lamanya oleh sanak keluarga yang dicintai, kiranya Bapa memberkati dengan memberikan penghiburan serta kekuatan untuk melanjutkan kehidupannya di atas bumi ini. Bapa Surgawi, Tuhan kami Yesus Kristus, kiranya Bapa berkenan mencurahkan berkat-Mu kepada kami semua yang pada saat ini berbakti. Kiranya Engkau Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus berkenan memberkati kami semua. Berkatilah Bapa kesehatan kami semua, berkati jalan hidup yang kami tempuh, cukupkanlah segala sesuatu keperluan yang kami butuhkan setiap hari. Curahkanlah kedamaian, ketentraman, serta kasih di dalam rumah tangga kami masing-masing. Bapa, boleh kami berdoa untuk para Diuswo di dalam keberadaannya lemah fisik, dalam usia lanjut, namun jiwanya senantiasa berkobar-kobar, ingin memuliakan nama-Mu, kiranya Bapa berkenan memberkati. Bapa berkenan memberikan iman yang kokoh, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Bagi kami pada para orang tua yang masih Tuhan percaya untuk mengasuh mendidik anak-anak pemberian-Mu, berilah kami kekuatan, beri kami kesehatan, kemampuan, agar kami dapat menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kami, sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan Yesus, berkatilah Bapa anak-anak kami yang masih duduk dalam bangku pendidikan. Berilah mereka hati yang takut kepada Tuhan, serta berilah mereka rendah hati, agar kelak akan menjadi anak yang mampu mengasihi Tuhan dan sesamanya. Demikian juga kepada anak-anak dan cucu-cucu kami yang masih balita, kiranya Bapa berkenan memberkatinya. Tuhan Yesus, bagi gereja-Mu dan jemaat-Mu yang tersebar di seluruh muka bumi ini, yang pada saat ini sedang merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, kiranya Bapa berkenan memberkati. Biarlah semakin hari semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, dan semakin banyak lidah yang mengaku bahwa Engkaulah Tuhan Yesus Kristus, Sang Mesias, Juru Selamat dunia. Berkati
serta Tuhan berkenan memakai gerejamu GKJ Jemaat Semarang 1 sebagai sarana untuk mengabarkan Injil kabar kebenaran, kabar kesukaan. Bapa berkenan memberkati semua program yang telah dirancang. Kiranya hanya semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang pada saat ini sudah berkenan menyiapkan diri. Kiranya Bapa berkenan memberkatinya. Baik kepada hamba-Mu yang berkenan menyampaikan firman-Mu yang kudus, apakah itu song leader, organis, petugas slide, penerima tamu, perekam acara kebaktian ini, poster dan lain sebagainya, agar semua dapat berjalan lancar sesuai dengan kehendak Bapa. Demikian juga kiranya berkat-Mu tercurah bagi saudara-saudara kami, para majelis jemaat beserta keluarga, para warga jemaat beserta keluarga, yang mereka dengan penuh kesetiaan senantiasa mendukung keperluan gereja-Mu di sini. Bapa, untuk bangsa dan negara kami Indonesia, di mana jemaat-Mu dan gereja Tuhan berada, bertumbuh dan berkembang, kiranya Bapa berkenan memberkatinya. Bagi para pemimpin kami dari pimpinan pusat maupun sampai daerah, kiranya Bapa memberkati. Pada akhirnya doa permohonan serta ucap syukur kami Tuhan, kami haturkan dengan berlandaskan kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah berkenan mengajar doa kepada kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan dan Kidung Jemaat 210 bait 1, 2, 3. Yesus hidup dan menang. Yesus hidup dan menang, maut hilanglah sengatmu, yang telah bangkit dalam terang juga membangkitkan daku. Yesus kemenanganmu, itulah peganganku. Yesus hidup dan menang, Maha kuasa atas dunia. Nanti ku bersamanya, hidup dan berkuasa juga. Janji Allah yang teguh, itulah peganganku. Yesus hidup dan menang, aku takkan terpisahkan. Bahkan di lembah gelap, ku beroleh kekuatan. Yesus, kehadiran-Mu, itulah peganganku. Jemaat kekasih Tuhan Yesus, sebagai ungkapan syukur kita bersama-sama dalam merayakan kebangkitan Tuhan Yesus,
kita diberikan kesempatan untuk mengumpulkan persembahan kita. Dasar firman Tuhan di dalam surat Roma pasal 11 ayat 36 demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita kumpulkan persembahan kita dengan diringi nyanyian Kidung 189 bait 1, 2, 3, Yerusalem bersoraklah. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita serahkan persembahan kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus yang telah bangkit dari kematian, kami jemaat-Mu bersyukur dan berterima kasih, di mana pada saat ini kami boleh berbakti bersama-sama untuk bersukacita bahwa Tuhan kami telah menang dari kematian. Di dalam kebangkitan Tuhan ini kiranya dapat mewarnai kehidupan kami anak-anak-Mu, setiap saat menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup di tengah-tengah dunia. Tuhan, kami bersyukur bila mana pada saat kebaktian kami masih Tuhan izinkan untuk bersama-sama mengumpulkan persembahan kami yang kami ambil sebagian dari milik kami pemberian Tuhan. Kiranya Bapa berkenan memberkati dan menyucikan. Biarlah dengan persembahan kami ini kerajaan Tuhan di dunia diluaskan, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati Tuhan kami semua yang hadir pada saat ini, agar kami mampu menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus
kami boleh berdoa. Amin. Terima dan yakini serta amini berkat Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Peganglah janji Tuhan bahwa Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus selama-lamanya. Amin. Kita pujikan Kidung Jemaat 248A bait 1 dan 6.